Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan belajar di tema 3, subtema 1, benda di sekitarku, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Insya Allah anak-anak semua sudah siap ya untuk belajar hari ini. Pak Rauf sudah mengirimkan presensi kehadiran melalui WA Group dengan Google Form. Silahkan anak-anak mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya. Nah, untuk materi hari ini, yang pertama, benda terbuat dari kertas. Kedua, pola irama lagu. Yang ketiga, satuan panjang. Dan yang keempat adalah benda terbuat dari plastik. Nah, masuk pembelajaran ketiga. Nah, yang pertama, benda terbuat dari kertas. Nah, apakah anak-anak tahu benda apa saja yang terbuat dari kertas? Nah, di sini yang pertama ada kardus, itu juga terbuat dari kertas, buku tulis, ada tisu, ada uang. Nah, itu semua terbuat dari kertas. Coba anak-anak bisa melihat di rumah kalian benda apa saja yang terbuat dari kertas. Nah, selanjutnya kita akan belajar bahan dasar kertas adalah kayu. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, di sini kayu-kayu besar. Yang pertama, kayu-kayu besar dipotong-potong hingga sebesar korek api. Yang kedua, kemudian kayu dipanaskan hingga lunak seperti bubur. Bubur ini yang disebut pulp atau bubur kertas. Yang ketiga, selanjutnya pulp diberi warna dan disaring hingga tidak mengandung air. Pulp yang kering meninggalkan ampas. Nah, ampas itu berupa serat selulosa yang saling terkait. Serat selulosa itu digiling hingga pipih seukuran kertas yang diinginkan. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi proses bagaimana sih kayu diubah menjadi bahan dasar kertas. Nah, 1 ton kertas setara dengan 17 batang pohon. 1 ton kertas daur ulang dapat menghemat energi kurang lebih 60% dan 50% air yang terbuang pada saat pengolahan kertas baru. Yang keenam, dengan menggunakan 200 ton kertas daur ulang per tahun, kita dapat menghemat 3.700 pohon. Membakar sampah tidak menyelesaikan masalah karena menimbulkan polusi yang lain, apalagi kalau di dalamnya terdapat limbah B3. Apa B3? Bahan beracun berbahaya. Nah, itulah anak-anak sekalian bagaimana proses kayu menjadi bahan dasar dan berapa jumlah kayu yang dibutuhkan untuk membuat kertas. Nah, selanjutnya kita akan belajar pola irama. Kita melihat di sini Pak Ruf sajikan ada foto-foto terkait alat musik. Nah, alat musik ada yang dibuat dari bahan kulit, tembaga, bambu maupun kayu. Contohnya gendang, alat musik yang terbuat dari kulit hewan. Nah, itu ada di gambar yang pertama, itu anak-anak di atas, itu gendang. Kolintang terbuat dari kayu. Angklung terbuat dari bahan bambu. Nah, itu ada di samping gambar-gambar tentang kolintang dan angklung. Nah,
Kendang merupakan alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipukul dengan telapak tangan. Kolintang merupakan alat musik Minahasa yang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan benda. Angklung, alat musik tradisional dari Sunda yang terbuat dari bahan bambu. Selanjutnya, kita akan mengenal alat ukur panjang. Nah, tinggi setiap pohon berbeda-beda. Nah, tentunya anak-anak di sini pernah melihat ya, pohon-pohon yang ada di depan rumah ataupun di kampung atau di desa atau di jalan. Nah, tentunya tinggi setiap pohon itu berbeda-beda dan berbeda. Ada pohon yang tinggi, sedang, dan pendek. Begitu juga dengan tinggi badan manusia. Tinggi badanmu pasti berbeda dengan tinggi badan temanmu, ya kan? Tentunya setiap orang mempunyai tinggi yang berbeda-beda. Coba teman-teman, anak-anak melihat tinggi orang tua kalian kalau di rumah. Ayah sama bunda apakah sama tingginya? Nah, tentunya berbeda ya anak-anak ya, setiap orang. Nah, bagaimana sih cara mengukur panjang? Nah, cara mengukur panjang bisa memakai alat. Yang pertama adalah meteran roll. Yang kedua bisa pakai meteran saku. Yang ketiga bisa memakai meteran pita. Nah, di sini benda terbuat dari plastik. Nah, perhatikan anak-anak, di samping ada gambar, itu benda yang terbuat dari plastik. Bapak contohkan, yaitu yang pertama ember, ada gayung, ada sendok, ada piring, dan ada sendok sayur. Nah, jumlah sampah plastik harus dikurangi. Nah, sampah plastik dapat dikurangi dengan 3 cara, yaitu reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Nah, di sini ada lambang reduce, reuse, dan recycle. Seperti ini ya anak-anak lambangnya. Nah, anak-anak juga bisa melihat di rumah, mungkin banyak di perabotan-perabotan ya anak-anak ya, terkait benda terbuat dari plastik, tentunya banyak. Bahkan ada kursi juga ya yang terbuat dari plastik. Nah, anak-anakku sekalian, untuk evaluasi hari ini, nah anak-anak Pak Ruf minta untuk membaca teks kertas di sekitar kita, yaitu halaman 20. Nah, carilah arti kata berikut dengan tepat. Nah, kalian dapat mencari di internet atau mencari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, yang pertama, silahkan anak-anak cari kata berikut ini. Ada ampas, anyak, bahan, bubur, kardus, kayu, kertas. Ada koran, lunak, menyerap, pulp, selulosa, serat, dan tisu. Nah, silakan anak-anak mencari apa sih arti dari kata berikut, apa sih arti dari kata yang Pak Rob munculkan, seperti ampas, anyak, itu apa? Anak-anak bisa mencari di lewat internet ataupun di Kamus Bahasa Indonesia. Terima kasih anak-anak, mungkin hanya ini yang bisa Pak Rob sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.